Kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 168. Mari kita berdiri. Kami menghadap di altar-Mu, sujud berbakti padamu. Bapa pengasih di surga, dengar doa umat-Mu.
Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu. Bapa, bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu di dalam pranekaristi kita, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang mengikutinya lewat live. Dan dengan demikian kita senantiasa berharap bahwa dengan kehadiran kita di hadapan Tuhan, kita akan semakin membuka hati kita seperti Sakeus, mau dan ingin untuk berubah dan bertobat. Maka mari kita hening senyap di hadapan Allah, menyadari diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari rendah hati mohon pengampunan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa mengunjungi hati kami manusia. Semoga kami pun mau membuka hati untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan pengharapan. Dan dengan demikian kehadiran-Mu dalam diri mereka pun semakin mereka boleh nikmati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab kedua Makabe. Ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi, tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyendirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititihkan raja. Dengan demikian nyawanya akan diselamatkan, dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, dan bagi ubahnya yang jernih dan amat mulia. Pantas bagi cara hidupnya dan jernih sejak masa mudanya, yang terlebih pantas bagi perundang-undangan suci
yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirimkan ke dunia orang mati saja, kata Eleazar. Berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda aku sesatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat deraan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia, karena menurut mereka Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengaduh, katanya, bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa aku menderita semuanya itu dengan senang hati, karena aku takut akan Tuhan. Demikian Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang Kau. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Refrain, Tuhanlah yang menopang aku. tetapi Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Refrain, Tuhanlah yang menopang aku. maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi sebab Tuhan menopangku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Refrain, Tuhanlah yang menopang aku. bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena aku ini pun anak karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sedikit renungan kita pada kesempatan ini melihat kedua bacaan, maka kiranya dari bacaan Injil kita diajak untuk mau dan berusaha selalu menghadirkan kasih Tuhan bagi orang lain, dan berharap bahwa orang dan kita senantiasa akan mengalami perubahan yang biasa kita sebut dengan bertobat. Dalam bacaan pertama, apa yang digambarkan di sana, orang yang memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada hukum akan membantu dia untuk sungguh merasakan bagaimana Allah hadir dalam seluruh kehidupannya. Paling tidak kita tahu bahwa hukum itu adalah batas minimal perjalanan yang harus diupayakan dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian berharap bahwa kita bisa menemukan keselamatan. Terlebih dalam bacaan Injil, Bapak, Ibu, saudara terkasih, digambarkan Sakeus yang bertobat sungguh-sungguh sampai ia berjanji bahwa dia akan memberikan separuh dari apa yang dia milikinya. Bahkan kalau ada sesuatu yang ia dapat dari orang lain, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Lewat ungkapan yang dinyatakan oleh Sakeus ini, maka menjadi bagian permenungan bagi kita. Kenapa Sakeus bisa mengungkapkan hal itu dalam seluruh kehidupannya? Pada saat dia berjumpa dengan Yesus, yang pertama, Sakeus dari hatinya yang paling tulus mau dan ingin, kalau kita mendengarkan baik-baik dan membaca baik-baik bacaan pada hari ini, dia hanya mau melihat Yesus. Bagaimana dia? Karena menurut berita yang dia dengar bahwa dia sungguh adalah orang yang baik, datang menyembuhkan orang-orang sakit, memberikan perhatian kepada siapapun dan seterusnya. Tetapi karena dia adalah orangnya pendek, sementara banyak orang, lalu dia tidak kehilangan akal, lalu dia naik di pohon ara. Mendahului orang banyak, lalu dia naik di pohon ara. Dan pada saat Yesus melintasi pohon ara itu, lalu dia menengadah ke atas. Lalu dia mengatakan, "Sakeus, turunlah. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Suatu hubungan dan relasi yang terjadi. Kenapa hal itu? Karena satu, Sakeus punya kerinduan dan keinginan untuk mau melihat Yesus.
maka tentu harapan seperti itu juga kontak batin bagi Yesus secara manusiawi juga itu ada. Tidak banyak memberikan nasihat, tetapi hanya memandang Sakeus dan menengadah. Lalu Sakeus turun, dan dengan demikian langsung terjadi komunikasi yang baik, dan komunikasi itu membuahkan hasil bahwa seorang pemungut cukai mau dan ingin untuk bertobat. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita pun senantiasa diharapkan untuk menghadirkan yang terbaik bagi orang-orang lain. Mungkin tidak melalui nasihat yang panjang-panjang, tetapi melalui perhatian kita, melalui perjumpaan kita dengan orang-orang lain, lewat ungkapan 1-2 kata, maka mungkin orang bisa berubah dalam kehidupannya. Yang penting bahwa kita punya niat yang baik dan kita punya keinginan supaya setiap orang boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan itu hadir di dalam seluruh kehidupannya. Karena bagaimanapun juga kita berteriak-teriak, tetapi kalau orang itu sendiri tidak menyadari dalam dirinya, seperti Sakeus sadar orangnya pendek, kemudian dalam banyak hal tentunya dia juga terisolir dari banyak orang karena selalu ada cerita-cerita miring tentang dia adalah kepala pemungut cukai dan seterusnya. Banyak hal diselewengkan dalam seluruh kehidupan. Hal itu biasa dalam kebersamaan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka belajar dari seluruh situasi itu, sekali lagi tokoh utama pada kesempatan ini Yesus bersama dengan Sakeus. Kita belajar dari Sakeus untuk pertama menerima diri kita apa adanya, sadar sepenuhnya akan diri kita, dan dalam kesadaran seperti itulah kita mau dan ingin terbuka kepada Tuhan lewat sapaan orang-orang lain dalam seluruh kehidupan. Lalu kita mau dengan rendah hati untuk sungguh menerima orang dalam seluruh kehidupan kita. Seperti Sakeus turun dari atas pohon, dia tidak berada terus di atas pohon, lewat saja, yang penting saya sudah melihat engkau. Karena dia dalam suasana seperti itu, ya tentunya dari satu pihak secara sosial mungkin merasa malu, lalu dia naik di atas pohon, tapi kita tahu bahwa dia orangnya pendek, lalu dia membuat hal itu. Nah, kesadaran sepenuhnya itu akan mengantar kita untuk sampai pada pengakuan iman yang paling dalam, sehingga apapun yang ada pada diri kita, termasuk seluruh diri kita mampu dan bisa persembahkan kepada Tuhan, karena kita memiliki sikap rendah hati, ingin merubah diri kita untuk mau mengikuti Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus, Engkau mengatakan kepada Sakeus, aku mau singgah di rumahmu. Kami senantiasa datang untuk membuka hati kami, membuka pintu hati kami untuk mengundang Engkau untuk masuk dalam hati kami. Dan Engkau pun selalu hadir dengan mengatakan, hari ini pun keselamatan telah terjadi atas rumah ini. Diri kami adalah rumah di mana kami boleh berjumpa dengan Dikau. Semua kehadiran dalam diri kami semakin mendorong kami untuk juga mampu dan bisa memahami dan mengerti diri kami, memahami dan mengerti setiap manusia yang kami jumpai, sehingga lewat perjumpaan itu orang-orang pun semakin merasakan bahwa Engkau senantiasa juga hadir memerhatikan mereka dalam seluruh situasinya, sehingga kehadiranmu semakin dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Melalui Dikau, ya Yesus, kami senantiasa boleh menikmati kuasa kasih Bapa di surga. Dalam Dikau kami percayakan semuanya ini, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Mada Bakti 232.
Ku susun jari di altarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu. Lamban cinta bukti baktiku, segala milikku serahkan, suka dan duka ku sertakan. Di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku, semoga pantas jadi putramu. Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha-Mu, sampai kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa yang rendah hati dan tulus, ikhlas kami selalu dosa kami, maka terimakan ini persembahan ini. Ya Tuhan, sekarang. Marilah berdoa saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, berkatilah roti dan anggur ini, agar menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku yang
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga perpaduan Tuhan dan Kristus yang kami sambut, lindungi dan menyertakan orang sampai membawa kematian. Amin. Saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Aku datang depan pintu dan mengetuk, barang siapa membuka pintu hatinya, aku akan masuk dan makan bersama dengan dia." Lihatlah, indah Tuhan Yesus, Anak domba Allah yang datang mengetuk pintu hati kita. Berbahagialah kita yang pada pagi hari ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona.
Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas Ekaristi Kudus yang telah kami terima. Semoga kami semua patuh setia pada sabda Putra-Mu yang menjadi cahaya dalam perjalanan kami menuju kepada kemuliaan-Mu yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari bersama seluruh keluarga orang kita bawa dalam doa-doa kita serta seluruh rencana kita hari ini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita hari ini di sini telah selesai. Syukur kepada Marilah Allah. kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 505. Yesus Tuhanku Juru Selamat, kami bermohon kepadamu. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah. Doakan kami pada Bapa, karena kasih-Mu yang berlimpah.